Baik, perkenalkan nama saya Vintina Fionita Hai, NIM 2020-727. Kali ini saya akan membahas mengenai leukemia limfoblastik akut atau yang biasa kita kenal dengan ALL. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu ada pengertian dan klasifikasi dari leukemia. Leukemia ini sendiri merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, di sini berdasarkan klasifikasinya ada klasifikasi akut dan klasifikasi kronis. Nah, di sini saya akan membahas untuk klasifikasinya. Kita lihat dulu yang pertama untuk klasifikasi akut di sini ada myeloid, AML, kemudian ada limfoid atau ALL. Ini untuk yang akut, sedangkan yang kronis ada myeloid dan limfoid. Nah, di sini yang akan saya bahas di sini yaitu ALL, di mana ALL ini pada anak-anak biasanya lebih meningkat. Kemudian ada juga limfoblast, biasanya lebih dari 20%. Sedangkan myeloid pada kasus kita yaitu akut leukemia, biasanya 80 sampai dengan 90% kasus pada anak-anak dan dewasa. Kemudian ada juga myoblast, biasanya 20%, dan ada juga Aureroth, biasanya pada pemeriksaan penunjang ditemukan Aureroth. Baik, setelah saya sudah membahas pengertian dan klasifikasinya, di sini saya akan lanjut untuk membahas patofisiologi dari akut leukemia limfoblastik atau yang biasa kita kenal dengan ALL. Nah, untuk patofisiologinya akan saya bahas. Teman-teman bisa memperhatikannya, akan saya bahas satu persatu. Di mana untuk patofisiologinya ini banyak faktor penyebabnya, namun yang akan saya bahas di sini yaitu faktor genetik, di mana terjadi akumulasi genetik abnormalitas pada imatur limfoid yang belum matur, sehingga dia akan menyebabkan neoplastik limfoid, eh, neoplastik prekursor limfoid, di mana tumbuhnya sel abnormal, yaitu di sini sel blast yang akan bertumbuh. Kemudian dia akan terjadi akumulasi di bone marrow atau sumsum tulang. Nah, untuk mekanismenya ini multifaktoral. Banyak penyebabnya dan mekanismenya itu belum diketahui dengan pasti. Nah, hal ini biasanya gejala yang kita temukan yaitu penurunan berat badan, kemudian malaise, kemudian ada demam dan keringat malam. Kemudian ada juga dari tadi akumulasi di sumsum tulang, dia akan menyebabkan pergeseran dari sumsum tulang. Nah, hal inilah yang biasa menyebabkan bone pain atau nyeri pada tulang. Selanjutnya, ketika terjadi akumulasi di sumsum tulang, di sini akan terjadi peningkatan sel blast. Jadi, sel blast dia akan meningkat di dalam sumsum tulang. Kemudian dia akan menyebabkan displace atau dia akan menempatkan bagian dari tempat dari sumsum, dia akan menempatkan uh, bagian tempat dari sel darah merah, sehingga dia akan menghambat pertumbuhan dari sel darah merah, sehingga biasanya pada gejala kita temukan pansitopenia pada pemeriksaan darah lengkap, di mana mekanismenya itu bisa terjadi penurunan neutrofil. Hal ini bisa menyebabkan komplikasinya itu ketika neutrofil menurun bisa rentan terhadap infeksi, kemudian terjadi juga penurunan berat badan, komplikasinya bisa menyebabkan anemia, dan juga terjadi penurunan platelet. Nah, ini yang biasa menyebabkan kurangnya faktor pembekuan, sehingga pada kulit bisa ditemukan PTG atau memar. Selanjutnya, ketika terjadi peningkatan dan terjadi penghambatan pertumbuhan di sumsum tulang, kemudian neoplastik, pertumbuhan abnormal atau dari sel blast tersebut, dia akan masuk ke dalam dia akan masuk dia akan masuk ke dalam darah. Jadi dia akan masuk ke dalam darah. Ketika masuk ke dalam darah, dia tetap membelah, kemudian dia akan tetap berkembang dan terjadi akumulasi di limfa node atau saluran di kelenjar getah bening dan juga di splenium, sehingga biasanya gejala yang kita ketemukan terjadi limfanodenopati dan splenomegali. Kemudian sel blast juga biasanya kalau kita deteksi pada pemeriksaan darah lengkap,
biasanya itu terjadi, biasanya gejalanya itu terjadi leukositosis. Padahal seharusnya yang terjadi yaitu terjadinya pansitopenia atau terjadi penurunan neutrofil sel darah merah dan platelet. Karena tadi leukositosis karena sel blast yang banyak bertumbuh di sumsum tulang. Kemudian ketika masuk dalam pembuluh darah, ini dia akan terus berputar ketika tekanannya tinggi, dia bisa menyebabkan lisis atau dia akan pecah. Kemudian dia akan melepaskan intraseluler seperti asam urat, kemudian kalium, kemudian laktat dehidrogenase atau LDL di dalam plasma. Nah, ini yang bisa menyebabkan hiperuremia atau tingginya kadar asam urat, kemudian hiperkalemia, kemudian tingginya laktat dehidrogenase atau LDH. Kemudian dari ini komplikasinya bisa menyebabkan tumor sindrom lisis, kemudian penyakit ginjal akut, dan juga gout atau asam urat. Oke, itu merupakan patofisiologi dari leukemia akut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemeriksaan penunjang, kemudian pemeriksaan fisik dan anamnesis, yaitu untuk menegakkan diagnosa. Jadi akan saya bahas di sini untuk menegakkan diagnosa. Nah, untuk penegakan diagnosanya sendiri, yang harus kita ketahui untuk menegakkan diagnosa, yang pertama kita melakukan anamnesis. Nah, anamnesis yang kita lakukan di sini, yang pertama kita tanyakan secara lengkap mengenai identitas, kemudian keluhan utama, penyakit penyerta, dan riwayat pengobatan lainnya. Biasa yang kita temukan di dalam anamnesis, itu kita temukan pasien tersebut datang dengan keadaan pucat, kemudian ada demam tanpa sebab yang jelas, kemudian ada pendarahan kulit atau PTK, nyeri tulang, lesu, dan penurunan berat badan. Kemudian pada pemeriksaan fisik, kita dapatkan hal yang sama, yaitu ada pucat, kemudian kita dapat juga ada PTQ, kemudian kita dapatkan pembesaran kelenjar getah bening atau KGB, kemudian kita dapatkan juga hepatomegali dan splenomegali. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, di sini saya merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan penunjang di rumah sakit tipe A, di mana pada rumah sakit tipe A di sini dapat dilakukan darah rutin dan hitung jenis, kemudian dilakukan juga fototoraks, anterior posterior dan lateral, kemudian dilakukan juga aspirasi sumsum tulang, fungsi lumbal, kemudian ada sitokimia sumsum tulang dan immunophenotyping sitogenik. Nah, ini bisa berkaitan dengan genetik karena kita tahu bahwa salah satu etiologinya merupakan kelainan abnormalitas dari genetik. Baik, setelah kita sudah melakukan penegakan diagnosis, jangan lupa kita juga melakukan penegakan diagnosis banding. Nah, yang tadi sudah seperti yang saya katakan, untuk fungsi lumbal sendiri, biasanya itu fungsi lumbalnya sendiri itu biasanya bisa kita lakukan di tulang tibia atau juga bisa kita lakukan pada iliaka, posterior superior iliaka. Oke, kemudian yang berikut ini merupakan fungsi lumbal. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang lainnya, untuk pemeriksaan penunjang lainnya, yang pertama di sini berdasarkan klasifikasinya ada morfologi limfoblast berdasarkan kriteria FIB, kemudian ada immunophenotyping dan sitogenik. Nah, kemudian untuk KLL sendiri, akut limfoblastik ini di sini kita bisa lihat pada gambar yang A ini dia merupakan kecil L1 atau bagian kecil dari monomorfik. Kemudian yang B ini bagian besar L2 yaitu heterogenus, dan yang ketiga yang C ini merupakan Burkitt cell type. Oke, untuk gold standarnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika kita melakukan pemeriksaan, kita bisa mengintegrasikan dari studi morfologi dengan aspirasi sumsum tulang, kemudian ada immunophenotype dan
genetika atau sitogenetika sebagaimana yang dirincikan dalam klasifikasi WHO tentang neoplasma limfoid. Oke, yang tidak kalah penting untuk saya bahas juga untuk diagnosa bandingnya seperti yang tadi sudah saya katakan. Untuk diagnosa bandingnya sendiri yang pertama ada mononukleosis, kemudian ada sitomegalovirus dan leukemia. Ini merupakan beberapa diagnosa banding yang memiliki gejala yang sama dengan leukemia limfoblastik akut atau yang kita kenal dengan ALL. Ini merupakan penyebabnya bisa disebabkan karena virus, kemudian ada keganasan sumsum tulang yaitu neuroblastoma, kemudian ada rhabdomyosarcoma, kemudian penyakit hematologi, ada idiopatik trombositopeni purpura atau ITP, kemudian ada anemia aplastik dan keganasan sumsum tulang yaitu ada vancomycin. Kemudian untuk komplikasinya sendiri di sini bisa terjadi kematian akibat dari toksisitas pengobatan yang tetap. Jadi biasanya kalau ini karena kita tahu pengobatannya begitu ekstra, mulai dari aspirasi sumsum tulang, kemudian kita juga bisa menggunakan radiasi. Nah, ini sangat berbahaya sehingga bisa menyebabkan kematian. Kemudian bisa juga komplikasi lainnya ada tumor lisis yang sudah tadi saya bahas di bagian patofisiologi. Ini terjadi ketika sel kanker melepaskan unsur intraseluler tertentu seperti potasium, kalsium, asam urat, dan fosfor. Kemudian bisa juga menyebabkan gagal ginjal. Oke, selanjutnya akan yang saya bahas di sini yaitu tata laksana. Jadi tata laksana di sini akan dibagi menjadi dua, yaitu ada tata laksana farmakologi dan non-farmakologi. Jadi yang untuk farmakologi ini, karena ini merupakan ranah dari spesialis, maka kita harus rujuk ke dokter spesialis. Di mana terapi yang akan dilakukan ada terapi induksi remisi, kemudian ada konsolidasi dan pemeliharaan perawatan. Sedangkan yang non-farmakologi ini bisa dapat kita lakukan dengan memberikan edukasi, yaitu kita bisa mengedukasi kepada pasien untuk memenuhi nutrisi yang adekuat, kemudian istirahat yang cukup, hindari faktor pencetus, dan penghindaran paparan radiasi bahkan bahan kimia. Oke, baik sekian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.